Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah seorang tidak bisa baca Al-Quran, tapi kuburannya bercahaya. Ternyata ini alasannya. Sebuah kisah diceritakan bahwa ada seorang lelaki melalui sebuah kawasan pekuburan di suatu malam yang kelam dan sunyi. Tiba-tiba terpadang suatu cahaya yang terang benderang muncul dari sebuah kubur dan terus menjulang ke langit. Terpengun dan kaku melihat kejadian itu. Dia pikir kemungkinan kuburan ini adalah kuburan seorang yang sangat istimewa. Mungkin ia seorang wali Allah, atau ulama, atau seorang saleh yang istimewa kedudukannya di sisi Allah. Diambillah sebatang kayu, lalu dipacak di atas kuburan yang bercahaya itu. Keesokan harinya, lelaki itu datang lagi ke kawasan kuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Beliau ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kuburan siapakah yang sangat ajaib itu. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, lelaki itu berkunjung ke rumah almarhum dan bertemu dengan istri si mati, lalu menceritakan keajaiban yang dilihat di pekuburan suaminya. Anehnya, istri almarhum terkejut dan keheranan. Dia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukan siapa-siapa. Suaminya seorang petani biasa saja. Bukan seorang alim, bukan seorang ahli ibadah, bukan seorang saleh. Apalagi bukan imam, bukan muazin, bukan guru Al-Quran. Malah suaminya tidak pandai membaca Al-Quran. Dan dia tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya, lelaki itu bertanya apakah perkara-perkara aneh yang almarhum selalu lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Akhirnya, istri almarhum teringat suatu perkara yang selalu dilakukan oleh suaminya. Setiap kali sebelum tidur, pada setiap malam suaminya akan mengambil wudhu, kemudian masuk dalam sebuah bilik, lalu diambillah Al-Quran di atas rak. Lalu dicium dan dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Dia akan duduk membuka Al-Quran itu sehelai demi sehelai seperti sedang membaca. Sedang ia seorang yang buta Al-Quran. Dia akan meraba-raba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seolah-olah sedang menyentuh dan membelai sesuatu yang sangat dikasihi. Tambah istri almarhum lagi, dia pernah mendengar rintihan dan esakan tangis suaminya yang sangat sedih, mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunkanlah aku karena tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu. Janganlah Engkau hukum aku atas kebodohan ini ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkan kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu. Aku tidak bersahabat denganmu. Aku tidak dapat memahamimu, tapi aku sangat mengasihimu. Aku sangat mencintaimu. Wahai kalamullah, janganlah Engkau mendakwakanku. Jangan Engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Lelaki itu meminta untuk melihat Al-Quran kesayangan suaminya itu. Benar dan sangat mengharukan apabila dia melihat naskah yang mulia itu kelihatan lusuh. Helai-helainya kelihatan selalu dibuka berkali-kali, dan bekas-bekas air mata di kertasnya, tanda seorang itu menangis, berurai air mata tak kalah membuka lembaran yang suci ini. Pastinya lelaki ini sangat mulia pribadinya. Hatinya telah bersatu dengan roh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimat-kalimat Allah itu dengan sesungguhnya. Berarti ia mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raganya.
Marilah kita menghidupkan Al-Quran di dalam masjid kita, dalam rumah kita, dalam diri kita, setiap masa, dan ruangkan masa setiap hari untuk membaca dan dipahami isi-isinya. Memuliakan Al-Quran saja sudah mendapatkan syafaat, apalagi kita belajar dengan benar dan mengamalkannya. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.